tadi bahan-bahannya aku mau nambahin 3 bahan, yaitu minyak kelapa, terus pemanis sama rasa tambahan itu vanili. Oke, jadi tadi kan kita udah tahu nih bahan-bahannya apa aja. Kira-kira kalian mau launchingnya tuh di tanggal berapa? Saran bagaimana kalau produk ini kita launching pada tanggal 12 Januari 2025? Oke, jadi untuk tanggal yang tadi sudah ditentukan, apakah kalian setuju di tanggal segitu? Baik, setuju. Aku setuju. Hasil notulesnya itu kita merencanakan produk-produk seperti coklat si sop ini. Terus untuk penentuan tanggalnya itu tanggal 12 Januari 2025, dan perusahaan-perusahaan yang akan ditentukan oleh pengadaan. Apakah setuju? Setuju. Berarti udah fix ya ini ada. Oke, jadi sebelumnya kami akan menjelaskan sebelum kesini kami akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari divisi pengadaan barang dan komunikasi ini. Jadi tujuan dari divisi kami itu kami punya tujuan kegiatan. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menganalisis proses pengadaan dan komunikasi logistik di perusahaan Sosyendi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menilai strategi yang digunakan oleh divisi pengadaan dan komunikasi logistik tersebut. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari strategi yang diterapkan. Oke, seperti yang oleh Raja telah jelaskan, kami dari divisi pengadaan telah memilih supplier untuk kakao kita. Ini adalah contoh itu registrasi kakaonya yang dikirim oleh supplier langsung. Jadi bisa dilihat bahwa ini registrasinya, dan seperti yang telah dijelaskan oleh supplier-suppliernya bahwa kakao ini sangat otentik rasanya, benar-benar coklat, dan juga ini adalah hasil alam dari Nusantara. Jadi bisa dibilang bahwa kita benar-benar mendukung produk hasil alam Indonesia. Ya, betul. Dan dia bisa dibilang bahwa kakao ini udah benar-benar sudah terjual ke seluruh dunia dan menjadi pengekspor kakao terbesar di dunia. Jadi kita bisa dipercayai bahwa ini adalah kakao yang sudah dipercaya. Saya Andin izin bertanya ya. Ya. Jadi apa keunggulan kakao yang kalian pilih dari pemasok ini? Oke, terima kasih Adin. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Adin dari divisi perencanaan, betul? Betul. Ya. Jadi pertama saya akan menjelaskan apa yang kami gunakan dan jenis kakao apa yang kami gunakan dari pemasok yang kami pilih. Jadi jenis kakao yang kami gunakan dan yang kami pilih itu berjenis Forastero. Saya akan bacakan. Kakao curah atau kakao linda yang menghasilkan biji dengan kualitas yang sedang. Kakao ini memiliki pertumbuhan yang kuat, produksi tinggi, cepat berbuah dan tahan terhadap hama atau penyakit. Yang bisa kita lihat sini ya. Jadi kakao yang kami gunakan tadi yang bernama dan berjenis Forastero ini adalah kakao lokal yang kami ambil dari negeri kita tercinta Indonesia. Nah, makanya itu, jadi kalau kakao ini jadi coklat, nanti bisa jadi harum, bisa jadi wangi coklat. Nah, itu yang bisa dibilang keunggulan dari kakao ini. Oke, jadi cukup ya untuk penjelasan yang kami sampaikan. Jadi pada intinya kakao yang kami gunakan adalah kakao terbaik di negeri kita ini. Kita memilih kakao terbaik untuk coklat kita yang terbaik dan berkualitas. Mohon maaf, sebentar, Pak Afid, ada pemasok lain yang menghubungi Bapak, gimana ini? Apa boleh mengangkat dulu? Oke, kebetulan ya sudah mencapai dari ujung presentasi dari kami, dari divisi kami. Jadi terima kasih untuk semuanya yang telah berinteraksi dan menanyakan tentang apa yang kami lakukan. Terus selanjutnya saya harus lanjut ya, lanjut ya. Jadi saya harus lanjut untuk memaparkan ke perusahaan-perusahaan saya selanjutnya. Untuk sekian ya pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami dari divisi pengadaan barang dan komunikasi logistik. Jadi cukup sekian untuk 3. Jadi menurut Bapak kualitas coklat ini kayak gimana? Bagus atau tidak, Pak? Jadi kualitas coklat ini sangat bagus. Terlihat dari daun-daunnya juga sangat oke lah. Jadi kesimpulannya gimana, Pak? Kita bakal tetap ngambil coklat yang itu atau gimana? Kita bakal tetap ambil coklat yang tadi, cuman kita harus bilang dulu ke Pak Kelvinnya. Oh, berarti saya sekarang tinggal konfirmasi aja Iya, ya tinggal ke beliau. konfirmasi Ya. ke beliau. Yaudah, saya akan menghubungi beliau sekarang. Oke. 3. Halo, selamat siang Pak Calvin.
Jadi tadi saya sudah menerima konfirmasi dari Bapak Rakai. Kata beliau coklat yang dia beli itu sudah sesuai dengan kriteria dari perusahaan kita. Jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak akan menyetujui atau tidak untuk kita mengambil pemasok coklat dari yang udah Bapak Rakai tadi laporkan? Iya. Jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak menyetujui laporan dari saya dan Pak Rakai? Oh, Bapak setuju. Baik-baik kalau gitu saya akan melaporkan kembali kepada Bapak Rakai. Bapak Rakai pasti akan mengkonfirmasi balik nanti. Terima kasih Kak. Baik saudara-saudara, ini adalah hasil akhir dari divisi kita yaitu pengemasan produk. Nah di sini kita akan menggunakan kemasan produk yang berjenis metal glossy, yaitu menggunakan plastik laminasi antara penggabungan dari plastik foil dan juga plastik polietilen. Gitu. Nah selanjutnya juga kita juga akan memproduksi produk coklat yang berbentuk bar, nah yang memiliki berat bersih 100 gram. Nah untuk kemasannya itu kita memiliki tinggi 2 cm, lebar 9 cm, dan juga panjang sekitar 17 cm untuk ukuran kemasannya. Nah untuk itu, baik ada tambahan atau saran dari saudara-saudara mengenai kemasan akhir yang telah kita desain bersama-sama. Mungkin saya mau bertanya dari yang kita tadi lihat kemasannya, mungkin menurut saya tuh tingginya itu nggak terlalu tinggi ya, soalnya jadinya seperti kayak kemasan ciki gitu. Pertanyaan dari tim kami, ini merupakan sebuah prototipe kemasan yang baru kami rancang, dan untuk hasil akhirnya mungkin akan kami sempurnakan dengan yang akan beredar di pasaran. Nanti sesuai ukuran yang sudah kita minta untuk tinggi. Nah, dan kita juga menggunakan plastik itu dan si coklatnya tuh kalau kita di suhu di bawah 20 Celcius itu tuh gak berceceran atau lengket kemasannya, seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah kemasan dari luar kita, yaitu kemasan yang terbuat dari bahan-bahan yang tahan akan UV agar kemasan itu tetap terjaga meskipun terpapar sinar matahari. Nah, untuk kemasan ini kita pakai yang ukuran 200 mm atau 20 cm buat panjang, terus buat lebarnya 40 cm dan juga tinggi sekitar 25 cm. Nah, untuk tingginya mungkin ini muat sekitar 10 coklat. Nah, jadi ditumpuk 2 tumpukan, yang dimana 5 coklat di bawah dan 5 coklat di atas, seperti itu. Nah, jadi untuk berat bersih dalam satu kardus itu sekitar 1000 gram. 1000 gram atau setara dengan 35,27 ons. Gitu. Nah, untuk packagingnya ini kurang lebih seperti ini. Mungkin karena elemen-elemennya juga lembut, karena mengikuti produk coklat kita yaitu sea salt, jadi sebenarnya kita desain laut seperti itu biar ada sensasi ombak-ombak dan juga dalam-dalamnya. Baik, jika sudah cukup, akan kami tutup presentasi dari divisi pengemasan dan jualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di sini saya akan memandu diskusi pada divisi pergudangan. Jadi saya minta untuk tiap-tiap supervisor untuk menjelaskan peranan dari masing-masing pergudangan kalian. Untuk yang pertama saya meminta untuk pergudangan dari bahan baku untuk menjelaskan terlebih dahulu. Saya dari pergudangan bahan baku akan memaparkan fungsi dari penggunaan bahan baku tersendiri, yaitu fungsi utamanya untuk menyimpan bahan baku dan dengan aman dan terorganisir. Dua, pengolahan inventor, yaitu mengatur stok, pengiriman dan penerimaan bahan baku. Yang ketiga, pengawasan kualitas, di mana itu memantau kondisi dan kualitas bahan baku itu tersendiri. Pengamanan, yaitu melindungi bahan baku dari kerusakan, kehilangan atau pencurian. Baik, terima kasih kepada supervisor dari pergudangan bahan baku. Selanjutnya saya ingin meminta penjelasan kepada supervisor pergudangan dari hasil produksi. Oke, di sini saya sebagai supervisor dari pergudangan hasil produksi akan memaparkan
fungsinya. Jadi fungsinya itu bisa mencakup penyimpanan yang aman dan teratur untuk menjaga kualitas produk. Terus ada juga memfasilitasi pengelolaan inventaris serta memastikan ketersediaan produk untuk distribusi. Selain itu, pergudangan struktur produksi juga membantu dalam mengurangi kerugian akibat kerusakan atau pembusukan produk serta mendukung efisiensi dalam pengelolaan distribusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada supervisor dari pergudangan hasil produksi. Selanjutnya saya ingin meminta untuk menjelaskan gambaran umum untuk supervisor dari pergudangan pendinginan. Baik, di sini saya sebagai supervisor di divisi pergudangan pendinginan. Fungsi dari divisi ini yang pertama yaitu menjaga kualitas kesegaran, yaitu membantu mempertahankan kualitas coklat. Lalu yang kedua ada mengurangi pembusukan, yaitu menurunkan suhu dengan menurunkan suhu produk. Jadi si coklatnya bisa sampai jangka panjang gitu. Ya. Lalu yang ketiga sebagai penyimpanan jangka panjang, menyediakan fasilitas untuk menyimpan coklat tersebut dan untuk sebagai tempat stok gitu. Lalu yang keempat sebagai distribusi dan rantai pasokan, yaitu mendukung kelancaran distribusi barang sebelum dikirim ke konsumen. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya kepada supervisor pergudangan pendinginan. Selanjutnya yang terakhir kepada supervisor dari pergudangan distribusi dan quality control untuk menjelaskan gambaran umum mengenai pergudangan. Dipersilakan. Baik, langsung saja di sini saya merupakan supervisor dari pergudangan distribusi dan quality control. Langsung saja di sini saya akan memaparkan tugas yang dilaksanakan oleh pergudangan distribusi, yaitu yang pertama ada penyimpanan, yang kedua ada pengelolaan, dan yang ketiga ada pengiriman barang dari produsen atau pemasok kepada konsumen akhir. Dan pergudangan distribusi di sini yaitu akan digabungkan dengan quality control. Meskipun digabungkan dengan satu ruangan, nanti akan ada pemisahan area untuk mencegah kontaminasi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para supervisor yang sudah menjelaskan dan memberikan gambaran umum mengenai pergudangan dari supervisor masing-masing. Untuk mengakhiri diskusi kali ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada saya kesalahan dalam membimbing diskusi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mode transportasi yang kita gunakan untuk mengirimkan coklat expired itu ke Jakarta dan Bali. Untuk pengiriman ke Bali, pilihan awal yang kami ambil adalah menggunakan kapal laut. Hal ini dikarenakan biaya yang terjangkau serta tingkat keamanan yang tinggi, yang memastikan produk kita tiba dalam kondisi yang prima atau baik. Setelah tiba di Pelabuhan Bali, kita melanjutkan distribusi menggunakan truk box yang memungkinkan kita menjangkau pengecer dan grosir dengan tepat waktu dan efisien. Kita selalu memastikan bahwa produk yang kita distribusikan berada di lokasi yang tepat dan sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu, kita juga merencanakan metode pengiriman produk yang aman ke Jakarta. Proses ini dilakukan dengan menyimpan produk di dalam kotak yang dilindungi dengan peti kayu. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan selama proses pengiriman, sehingga produk kita tetap dalam kondisi terbaik hingga sampai ke tangan konsumen. Penggunaan peti kayu juga memberikan perlindungan tambahan terhadap benturan dan kondisi cuaca ekstrim selama perjalanan. Oke, terus untuk pengambilan bahan baku seperti biji kakao, kami menggunakan truk box. Truk box memungkinkan kami untuk mengangkut bahan baku dengan aman dan efisien dari perkebunan fasilitas produksi. Sementara untuk pedagang garam laut, kami menggunakan kombinasi kapal laut dan truk box. Kapal laut digunakan untuk mengangkat garam dari daerah pesisir ke pelabuhan. Kemudian truk box digunakan untuk mengirimkan garam tersebut ke fasilitas produksi kami. Kami sangat menghargai masukan dan saran Anda mengenai metode
transportasi dan distribusi yang kami gunakan. Dengan dukungan dan umpan balik yang berharga, kami yakin dapat terus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pengiriman kami, sehingga dapat memberikan produk terbaik bagi konsumen kami. Jadi dari pemaparan yang kita telah paparkan dan rencana yang telah kita buat, apakah ada tambahan atau saran dari kalian untuk diubah atau ada apaan yang lain? Ada. Apakah kalian setuju dengan rencana yang telah kita buat? Setuju. Oke, baik. Karena kita telah membuat rencana untuk manajemen transportasi dan distribusi, sekian meeting yang telah kita buat. Sekian, terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Let's go. Halo semuanya, kenalin saya Fathan dari Divisi Pemrosesan Pesanan di perusahaan Chosen Big. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih kegiatan yang ada di dalam Divisi Pemrosesan Pesanan ini. Nah, jadi Divisi Pemrosesan Pesanan ini melakukan proses pemenuhan permintaan pelanggan, mulai dari menerima pesanan hingga mengirimkan produk. Kegiatan kami mulai dari menerima pesanan dari pelanggan, lalu yang kedua memastikan stok yang ada di gudang, lalu yang ketiga ada proses pengemasan, dan yang terakhir itu adalah proses pengiriman produk yang dilakukan oleh divisi logistik. Penasaran seperti apa kegiatannya? Yuk ikut saya. Kegiatan yang pertama adalah proses penerimaan pesanan pelanggan, di mana semua pesanan pelanggan masuk melalui sistem berbasis web. Proses ini memastikan semua informasi pesanan seperti jumlah dan alamat pengiriman dicatat dengan akurat. Udah tahu kan kegiatan penerimaan pesanan itu seperti apa? Sekarang kita lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu memastikan stok ada di gudang. Kira saya mau konfirmasi aja buat stok di gudang itu masih ada nggak? Soalnya ini ada beberapa pesanan coklat masuk dari pelanggan. Untuk saat ini sih stoknya masih ada ya, dan sudah bisa langsung diproses. Baik, ini saya akan input dulu pada data pesanannya ke sistem dan langsung mengirimkan detailnya ke tim gudang. Oke, kalau begitu, kalau datanya sudah masuk ke sistem kami akan mempersiapkan coklat. Oke, jangan lupa juga nanti periksa kembali ya kualitas produknya sebelum dikemas. Oh tentu, itu sudah ada di atas kami. Kalau semuanya itu sudah siap, kami akan segera konfirmasi lagi. Sudah, nanti datanya saya kirim. Makasih ya. Setelah dipastikan barang sudah tersedia stoknya di gudang, kita lanjut ke kegiatan yang terakhir, yaitu pengiriman barang yang akan dilakukan oleh divisi logistik. Nah, sekian penjelasan singkat dari divisi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih.
Jadi Pak, barang yang dikirimkan oleh perusahaan Bapak sudah saya terima. Namun, ada beberapa pitch coklat meleleh saat pengiriman. Kira-kira ada berapa pieces, Pak? Ada 5 pieces yang meleleh, Pak. Jadi begitu. Baik Pak, masalah ini akan kami selesaikan ke perusahaan kami. Dan sebagai gantinya, kami akan mengirimkan 10 bungkus coklat sebagai permintaan maaf kami. Terima kasih atas laporannya.